kamu kan dari hubungan pemilihan substansi, persetujuan teknis, pembangunan air limbah, rencana kegiatan pertama penting Sirkuit Putra Aditya yang di Kabupaten Solo. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa mendengarkan? ini nggak ada suara nggak dengar suaranya nggak sampai Oh, oke. Mungkin bisa dibantu Kokia pakai HP ya untuk bisa memberikan suaranya, mungkin lewat itu Pak. Baiklah, terima kasih Bapak Jasilan. Kami coba menyampaikan bahan paparan yang sudah sebelumnya kami juga menyampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy dari Mazhab karena teknis membuat limbah dan permukaan dan kegiatan tadi seperti Pradia yang berada di Jorong Kandon dari pelimbahan Kecamatan Yunus Solo. Jadi memang mungkin pertama sekali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya nantinya terrekatkan dengan berupa mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Tesmawari terkait dengan fenomena geologi ini yang memang itu adalah bagian yang sifatnya adalah yang tidak meresap atau tidak menerima air resapan, tapi memang itu terkait dengan kegiatan Pak dari input tadi Pak. Terima kasih Pak Rodi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke tahapan kedua dari pelaksanaan rapat kita hari ini, itu penyampaian masukan dan saran. Untuk kesempatan pertama dipersilakan Bu Dwi dari silakan Bu Dwi ya tadi pertama. Itu dikatakan 50 orang tenaga kerjanya pas untuk diperhitungkan cuma dihitung 12 orang. Ini yang pasti angka yang mau kita pakai nanti berapa orang sih sebenarnya yang akan memanfaatkan, karena ini akan berkontribusi nanti ke limbah yang dihasilkan nantinya. Kemudian kan di sini kan bekerja sama langsung dengan IPLT Solo ya. Kita juga nggak tahu nih IPLT Solo ini apa udah ada fasilitasnya untuk ini atau bagaimana kelanjutannya, mungkin harus dipastikan bisa dulu ya, apa nanti dibawakan ke mana atau emang fasilitas ini adanya cuma di Solo, jadi nanti kali ini juga dalam bentuk kerjasamanya bisa lebih jelas nantinya dari perusahaan tambangnya dengan Pemkab Solo-nya. Nah, di sini juga kan kalau langsung berarti nanti tidak ada pemisahan ya antara gerai sama ya lalu ya langsung ini aja, karena di pada halaman halaman dulu ya, karena langsung diangkut berarti di fasilitasnya itu nanti terpisah kan sebenarnya antara sama gereja kan di itu ya. Batunya sudah pecah Bu? Enggak, ini dulu masih di domestik. Oh. Antara Blackwater sama gereja kan itu nanti terpisah ya. Iya betul. Nanti kalau pas pengangkutannya langsung melalui sarana IPLT Kabupaten Solo aja. Dua-duanya dikuras sama-sama Bu. Oh, ya jadi nanti mungkin ditambahkan keterangannya kalau pengurasannya bersamaan atau terpisah, nanti itu dong disampaikan. Karena agak bingung juga kita sedikit juga di halaman fasilitas. Kemudian sebenarnya kan di sini ada lalu lintas pekerjaan itu sekali 5 menit ya.
proses produksinya itu lalu lintasnya nanti Iya, sekali dipotret. Jadi ini mungkin kita kenapa ini nggak terkait untuk ini ya untuk udara. Tapi nanti kita tahu kan gambut itu di mana kan ada nanti itu duduknya, kemudian debu jalan tambangnya. Nah, jadi ini mungkin di luar yang sekarang kan memang air limbah ya. Karena kita belajar dari beberapa kegiatan yang di Gunung Siring ya. Kondisi ini menjadi problematika. Jadi mungkin kami sebagai tim yang juga mengawal beberapa kegiatan di Gunung Siring, kita juga nanti pihak tambang juga harus memastikan dulu kepastian penggunaan jalannya ini nanti bagaimana. Karena ada 2 jalan ya, jalan tambang dan 1 jalan lintas ya. Iya. Nah untuk itu karena beberapa tahun yang silam ya Pak ya, kita cukup berat juga menghadapi tambang di Gunung Siring sampai akhirnya ada yang beberapa akhirnya nggak operasional. Nah karena problemnya adalah pertama di pemanfaatan jalan, yang kemudian debu baik itu debu jalan atau debu dari hasil produksi yang kita bawa. Tapi ini mungkin pemanfaatannya nanti di dokumen, tapi harusnya sudah ada juga pertimbangan. Dan saya lihat ini Pak aktivitasnya sekali 5 menit gitu kan. Gimana jeda nanti itu, gimana mobilitasnya mungkin nanti kalau itu ada yang lain ya. Tapi kita berharap ini menjadi perhatian yang sangat-sangat nanti di saat dokumen. Mungkin bapak-bapak juga tahu ya, secara tambang di Gunung Siring itu untuk sedikit ekspos aja. Takutnya nanti nggak direspon juga sama masyarakat dengan pemanfaatan jalannya ini. Karena jalannya pasti 1 aja ya. Apa sekarang yang jalan di sana udah bisa ada? Belum kan 1 ya. Nah, jadi itu iya, itu juga harus menjadi pertimbangan pada saat dokumen. Kemudian kita masuk di ini pengerukan lumpur itu retensinya 90 hari ya. Iya Bu, kita jadi kapasitasnya ya. itu dari hitung-hitungannya itu dengan produksi yang segitu bisakah itu, saya juga mungkin nanti Pak Pol ya lebih teknis mungkin ya, cuman saya memastikan aja apakah emang sanggup itu 90 hari baru dikeruk atau mungkin ada ini hitungan-hitungan yang lebih tepat mungkin ya. Karena kalau kita lihat intensitas gasnya mungkin perlu pertimbangan juga. Tapi saya juga ini hitungan saya yakin Pak Arti dan Pak Pol lagi tepat nanti menyampaikannya. Kemudian nanti di PPA-nya itu nanti langsung KTP yang akan bersanggung jawab di Kopal juga. Ada petugas. Iya, karena di sini kan bertanggung jawabnya di sini langsung KTP. Tapi kalau emang KTP yang nanti ikut pelatihan atau segala berarti kan tanggung jawabnya di KTP. Tapi kalau petugas kerja berarti kan petugas kerja. Ya, dan ketiganya yang mungkin dilibatkan kapasitasnya untuk pelatihan atau apanya. ya. Kalau nanti semua KTP kan tugas KTP sangat berat, nanti jadinya teknik tambang juga di KTP kan. Kemudian di sini kan udah ada sistem tanggap darurat Pak Dali ya untuk air limpasan. Tapi nanti tolong dibuat lebih sistematis ya. Nanti sistem tanggap darurat itu nggak cuma ada ini membangun nanti pakai tensi. Jadi bikin lebih sistematis tolong nanti untuk tanggap daruratnya. Kemudian yang sama dengan ini saya minta koordinat di Kita ya. kemudian diberi penanganan beberapa informasi yang membutuhkan koordinat kalau dilengkapi aja koordinatnya. Kemudian ini tadi mungkin jadi kan itu Mbak Polda itu cuma Satu ya. kecil.
Mungkin itu bapak-bapak yang lebih paham ya dengan produktivitas itu apa emang memungkinkan itu nafsu dan hobinya juga cuma itu dan jaraknya juga terlampau jauh sebenarnya kan kalau nggak ada sebenarnya pasti masuk dulu sebelumnya ke formula pendapat terakhir ya itu mungkin ya soal dari pasti lah saya cuma agak bingung aja sedikit dengan itu pada dia cuma menempatkan satu ya dan mungkin itu ada sementara Pak Dika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mungkin klarifikasi saja lagi terkait dengan penulisan dokumen ini. Itu pada halaman 21 lahan kita ini kan luasnya 48.500 atau 4,85 hektar. Iya Pak. Terus nanti satu itu ada lagi untuk penyimpanan tanah pucuk ada 2.000 lagi, ada lagi sarana prasarana tambang 2.000 sekian. Apakah yang dua ini sudah masuk di dalam 48.500? Kita baru satu ya, itu yang pertama ya. Karena kan CB-nya kan 4,85 ya. Nah, yang 2.000 meter persegi ini untuk topsoil storage sama sarana penunjangnya apakah di luar itu atau di dalam itu akan jadi pengurangan. Itu halaman 2 halaman 1. Kemudian halaman 2 Romawi 14 sebenarnya rasa tidak prinsip juga, tapi kalau orang melihat sekilas akan jadi pertanyaan juga nanti. Pertanyaannya adalah di 18 itu, nah ini ya, areal tambang barat, areal tambang biru timur. Berarti ini dibagi menjadi dua bagian. Karena tadi kalau dilihat blok tambangnya 4 tahun ya kan, dari selatan ke utara ya, dari utara ya. Nah sementara untuk perhitungan hujan atau impasan itu ngambil barat dan timur. Dan saya pun juga tidak melihat di peta apakah pembagian itu yang mana yang barat, yang mana yang timur. Tapi kalau kita lihat tabel 216-nya, ini memperlihatkan adalah memang 50-50, separuh-separuh kan? Separuh-separuh itu berapa nih kan? 2,65 hektar yang barat, timur juga sekian, dan jumlahnya menjadi 5,35 hektar melebihi dari SPD. Berarti ini kalau merujuk dari pertanyaan Ibu Dwi tadi, apakah yang 5,35 hektar ini kan 0,053 itu berarti kan 5,35 hektar kan? Iya. Nah, berarti yang SPD-nya kan cuma tadi 4,85. Iya. Berarti ada kelebihan. Apakah kelebihan ini sudah menghitung catchment area yang di luar SPD? Nah, ini kan tidak ada penjelasan. Mungkin perkiraan saya seperti itu ya. Nah, kalau seandainya memang terjadi penambahan catchment area menjadi 0,535 hektar, dan selalu ada dilengkapi dengan arsirat kita yang area tadi kan, yang punya yang juga itu mau tidak mau tentu harus didasarkan kepada rujukan kita topografinya. Ya.
Nah, terkait dengan itu, nah, angka Q-nya ini kan melihatkan perbedaan, bukan sama, tapi kok I-nya bisa berbeda ya Pak tadi. Jadi I yang satu tulisannya 16,86, I yang barat ya, I di Tambang Timur 17. Jadi ada perbedaan dengan lokasi yang begitu yang berdekatan. Ternyata I-nya ya kok jadi ada perbedaan ya, perbedaan. Kalau lebih jauh bisa lah ya, nanti nanti kalau mungkin ada pertimbangan dalam hal ini. Kalau saya memikirkan kalau dengan hanya 4,8 hektar ya, di kanannya kan 2,5 ya kan, berarti I-nya aktivitasnya sama. Baik ya, itu halaman 218 ya, 218. Ini kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, tadi juga sudah disinggung itu ini ada yang agak menggelitik sedikit pada di 2,20. Ini TDS ini punya pertanyaannya bukan dissolvent ya. Kalau dissolvent berarti tidak terlarut gitu. S-nya harus berubah juga ya. Iya Pak. Tidak bisa itu saya tadi ya. Kamu dalam banyak bahasa Inggris. Oke Pak. Ya. Baik ya. Kira-kira jadi waktu yang akan koreksi lah apa ya tadi ya. Baik, kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan bahwa sumber air limbah tadi kan ada dua. Air limbah pertama adalah air limpasan dari tambang, yang kedua adalah dari limbah domestik yang ini tadi ada sebanyak 12 orang yang ada di lapangan. Nah, kerjanya ada 40 lebih kerjanya di luar ada. Setelah saya lihat untuk ini khusus untuk limbah cair dari domestik, baik yang diwin atau berwater sama diwin berwater, tapi kan langsung masuk semuanya ke tangki septic. Jadi dia tersinggung oleh Pak Bika dibuat selama 30 hari. 30 hari ini saya rasa mungkin belum sempurna maling juga ya. Iya betul Pak. Berubah dia menjadi lumpur kan. Rasanya belum juga. Tapi itulah karena kondisi di lapangan kita kan atau juga untuk Pak Dali dengan pemerintah Pak Ustaz sekali ada lokasi di sana akan di daerah itu adalah daerah yang memang infiltrasinya itu cukup tinggi ya. Kan itu juga yang menjadi permasalahan dulu waktu saya melakukan penelitian di daerah di apa namanya yang dekat RTA nya Lolo Pak. Ya itu kan RTA yang ada itu katanya airnya tembus nggak pernah masuk sampai ke sungai karena lolos kuat sampai ke RTA jika airnya kering di sawah. Oh, ini di Malalo. Ya Malalo ya. Pak Mahin juga kan. Baik, kerja saya dulu. Jadi itu dulu ternyata memang tinggi, tapi memang sungai juga banyak, tapi sungainya pendek-pendek. Iya. Ada sekarang inventarisasi DTA Singkara dulu kita sudah ikut. Iya ikut. Nah, kan ya hanya airnya ada pada musim hujannya. Tapi kalau itu memang jadi kendala, tentu kita harus menyepakati juga kita apakah kalau kita buang ya mungkin karena tidak ada air yang untuk dapat mengalir. Atau bisa juga dibuang langsung ke danau. Nah itu pertimbangan dia adalah danau jadi badan terima air permukaan. Ceritanya itu tidak kurang ya, itu juga ini dia berubah ada tambahan hukumnya kan. Bisa ada juga, bisa juga. Tapi lokasinya kan jauh kan dari Jauh Pak. Jauh. Kalau kita buat resapan itu juga harus melakukan biar resapan ya boleh,
tentunya kita harus membuat sumber pantau. Nah, sumber pantau ini tentu kita harus mendapatkan nanti air yang akan kita gunakan sebagai air pantaunya. Iya. Nah, apakah mungkin kan nanti untuk kita mendapatkan pantaunya? Itu alternatif yang kedua. Jadi kita harus akan nanti dapatkan sumber pantaunya. Yang satu upstream, jarak ke atas ya, ke bukit, ini ke bawah yang kita anggap adalah yang terdampak. Tapi kalau kita ke sumur, apakah ada nanti ketemu air? Kan caranya ada berapa? Kita air ada dekat kayak LA kan? Nah, apakah mungkin itu ya bagaimana kedua? Kalau pertimbangan yang ketiga, pemanfaatan nantinya. Pemanfaatan juga, apa bisa dimanfaatkan untuk nyiram-nyiram bunga ada sebenarnya. Iya Pak. Kalian ini nyiram kendaraan ya kan? Yang kendaraan itu juga nanti airnya akan dilimpah juga. Balik juga. Ya, silakan nanti mana yang terbaik lah kita sepakati bagikan. Atau memang kalau ini yang dibuat oleh konsultan juga boleh ke pemerintahan. Berarti air ini, berarti semua limbah air yang hasilkan dari domestik kita tampung di tangki penampung. Jadi bukan tangki septik sama lagi kan. Jadi itu dia mengolah menjadi lumpur kan. Harus dari lumpur. Dan waktu itu berapa waktu itu bisa jadi lumpur. Kalau masih belum hitam, masih itu juga warnanya kan itu belum jadi lumpur ya kan, masih kuning juga ya kan. Itu belum ya kan. Nah jadi artinya ini paling istilahnya ya tangki septik ini adalah tangki penampung dari limbah cair, baik yang kiri atau kirinya itu yang kita ambil kan. Itu hitungannya nggak lumpur jadinya, hanya menghitung berapa volume tampungan dari itu. Nah, itu yang kita kerjasamakan nanti dengan pihak ketiga dalam hal ini tadi ada DPRD Kolong kan, Kolong kota itu tahu ya kan, kota ya kota itu apakah ada tidak ya. Nah, itu kemungkinan ya, jadi kita bukan mengolah pakai septic tank atau septic, tapi hanya menampung saja. Nampung itu harus kita hitung dari 12 orang itu nantinya berapa bibit yang dihasilkan, itu yang kita operasikan. Ya mau tak kota Solo yang menyedot nantinya yang itu paling penting. Jadi akhirnya lah ya, kalau memang tidak memungkinkan kita lakukan pembuangan ke badan air. Saya rasa itu yang sangat prinsip ya, sangat prinsip. Jadi artinya sekarang prakteknya hanya mengkhususkan dalam dokumen sekarang ini adalah mengkhususkan terhadap praktek analipasan dari tambang yang luasnya 4,8 sekian hektar. Ya seperti biasa mungkin karena berulang kali kita yang terhadap tambang ini kita kali nah apalah sudah ya pemilihan lalu dengan kami ya kan berdiskusi dengan terdapat teknik. Tadi silahkan disesuaikan dengan yang lain ya. Bahkan terkait dengan nanti indeksnya berapa ya kan, berapa menjadi outlet, berapa kinerjanya ya kita sesuaikan dengan pakai asum ya. Tapi saya tadi kalau karena di domestik itu lebih mahal karena ada jumlah limbah yang dari 12 orang. Nah kalau artinya bepomnya di luar juga jadi itu tidak mungkin dapat. Itu penilaian yang mungkin pertimbangan. Terima kasih Pak Dika, apakah mau kita tetapkan bagaimana untuk limbah domestik ya, mana yang terbaik silakan ambil yang jelas yang dibawa langsung ke ambil Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sedikit. Yang domestik ini nanti ada tempat istirahatnya berarti Pak ya untuk bekerja? Istirahat di luar Pak. Tempat istirahat itu di luar di rumah, dekat rumah siapa? Pak Kiril. Sapril dan lain-lain. Berarti di rumah masyarakat. Ya tempat saya di situ Pak. Cuman di lokasi dibangun sarana nikahan itu bagi konsernya Pak. Ya, karena jauh, cukup jauh. Jadi asal ke Jamban Pak Oki itu situ acara itu.
biasanya saya adanya di oke pada di mau klarifikasi tadi kira rumit mereka kalau soal tambang ini memang agak rumit nih. silakan buat sih Terima kasih Pak Ika kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya ada dua concern ini Pak Galdi. Yang pertama tentang limbah domestik, yang kedua debit air kemasannya. Ya. Jadi karena sudah jadi trending topik gitu ya Pak ya. Tadi sudah dibahas tentang pengolahan limbah domestik ya, di mana di sini mungkin yang perlu dikonsistensikan adalah jumlah tenaga kerja Pak. Jadi tadi tabel berapa tadi ya, tabel 24 kalau nggak salah itu Pak. Tabel 24 Pak, itu jumlah tenaga kerjanya Bapak rincikan jumlahnya ada 15 orang. Nah yang sebenarnya 15 atau 12 gitu Pak, karena ini juga terkait dengan perhitungan selanjutnya. Kalau nggak salah tadi itu 15 ya di tabel 24 Pak, coba lihat Pak. Betul Bu, 15 itu tapi yang 3 orang di luar tambang Bu. Oh 2 tambang. Ya, jadi yang memanfaatkan periode itu hanya 12 orang. Oh gitu. Ya. Oke. Betul. Kemudian terkait ini ya Pak ya, tentang neraca air tadi itu yang tadi sudah ditanyakan sama Pak Ika dan juga sudah disampaikan oleh Pak Ul, karena di sini kan tangki septiknya nggak ada yang digunakan gitu ya Pak ya. Ya, ya. Nah, kemudian kalau nggak salah saya lupa tadi itu yang di tabel 4 itu mungkin Pak. Jadi tangki septik yang Bapak atur di situ kepada SNI 238 tahun 2017. Jadi kalau Bapak sudah mengacu ke SNI 238 2017 sudah Bapak sampaikan di situ gitu ya. Jadi Bapak nggak usah menghitung lagi dimensi dari tangki septiknya. Jadi di situ kalau Bapak lihat di SNI 238 2017 itu Bapak tinggal pilih gitu. Apakah Bapak mau menggabungkan? Jadi di situ ada 2 jenis tangki septik Pak, ada yang tercampur, ada yang terpisah. Jadi kalau saya sarankan untuk yang tercampur. Jadi masukkan semuanya, berwater semuanya dimasukkan ke situ. Tinggal dipilih periode pemulasannya yang berapa tahun gitu. Kalau misalnya Bapak pilih periode pemulasan 3 tahun, di situ ada dimensinya langsung Pak. Jadi Bapak nggak perlu menghitung lagi gitu. Jadi biar makanya ada SNI 2398 2017 itu adalah mempermudah user gitu Pak. Jadi misalnya Bapak nih mau membuat tangki septik untuk periode pemulasan 3 tahun untuk 12 orang atau 12 orang, semua itu lengkap Pak. Tinggal diambil aja dimensinya berapa gitu. Nah kemudian di sini juga Bapak tidak konsisten juga sudah mengacu ke SNI 2398 2017. Kemudian gambar tangki septiknya itu di bawah di dasarnya itu ya Pak, kita harus ada kemiringan gitu. Nah itu, nah kalau Bapak mau ngacu ke SNI 238 tahun 2017 itu ruang lumpur itu ada kemiringan Kak dari impactnya. Jadi kenapa harus ada kemiringan? Karena nanti apapun yang masuk, terutama yang padatan itu sudah terakumulasi di ruang lumpurnya. Nah jadi Bapak cukup mengkonsistensikan dengan SNI yang sudah Bapak atur di sini. Ya, berarti ini kan kita kan itu kan memang kalau kita menggunakan murni itu Bu ya, artinya 2 tahun ya. Ini kan kita cross Bu, jadi 30 hari. Makanya kita hitung Bu. Kenapa Bapak sekali 30 hari Pak? Bukan itu apa ya? Ya ini kan ini yang tadi berkembang dari awal Bu, sama terakhir Pak Orang gitu. Ini sekarang kan kita ini kan tangki septik, kemudian Pak Orang tadi mengusulkan tangki penampung saja kan begitu. Karena kalau kita menggunakan waktu 22 tahun itu harus ada pengolahan lanjutan. Berapa tahun Pak? Kan ini ada tambahnya kan 6 tahun. Iya, nah kalau kita gunakan SNI ini murni, berarti kan 2 tahun dikuras, paling cepat kan gitu Bu. Iya, Nah 2 tahun dikuras kan nanti kan harus ada pengolahan lanjutan dari overflow kan gitu, limpahannya. Iya. Kita kan nggak sampai ke situ Bu, kita hanya mengumpulkan saja Bu.
Iya, maksudnya begini Pak, rasanya gitu ya, kayak kalau sekali sebulan ya, tidak mungkin juga gitu ya Pak ya. Tadi kan Bapak sudah menanyakan dia ya, kita juga apa namanya tuh memperhitungkan kos juga gitu ya, biaya gitu kan ya. Saya rasa sekali sebulan itu sesuatu yang sulit gitu loh Pak untuk menemukan pemerasan antiseptik gitu. Kita saja di rumah kadang udah didefinisikan sedemikian rupa dengan pemerasan sekali 3 tahun aja sulit gitu. Nah jadi kenapa saya menyarankan mengambil dan 3 tahun untuk pemerasan, jadi kan operasionalnya kan 6 tahun tuh, berarti ada 2 kali pemerasan gitu. Jadi nggak perlu sekali sebulan, itu kosnya lumayan loh Pak sekali sebulan itu. Iya, gini Bu, kita kan tadi udah sampaikan bahwa ini kalau kita olah lanjutan itu perlu kita buang. Gitu Bu. Iya, tapi kan Bapak tadi kan sudah sama dengan PLT Kota Solo tadi itu kan untuk pembahasannya. Nah, kemudian untuk efluent dari antiseptik itu kan sebenarnya banyak pilihan gitu Pak. Yang tadi sudah disampaikan Pak Ul, ada di dalamnya sampah, ada di dalam sampah. Nah, kalau di SMI tadi itu ada sanita juga Pak, ada wetland, ada aquaculture begitu. Jadi tinggal kita mengarahkan ini nantinya efluentnya mau dialihkan kemana gitu. Jadi kalau bisa kita memilih daerah yang memang di situ tidak berdampak gitu Pak, yang daerahnya tidak ada sesuatu hidup begitu. Ya itu masalahnya Bu Aci, kalau seandainya memang kalau bisa kita buang ke media, kita tentu menghitung berdasarkan dengan SI murni kan gitu. Ya. Sekarang ini kan seperti air, kalau kita buang ke badan air, airnya tidak menerus mengalir, hanya waktu hujan. Kalau kita resapkan di sana itu tidak akan bisa kita bikin sumur Bu, karena di sana memang tidak ada air tanahnya. Nah sementara kita kalau meresapkan kan harus ada pemantauannya juga Bu. Apalagi yang sampaikan tadi ada kolam sanita, ada wetland kan sama aja sebenarnya kan gitu kan, itu kan meresapkan juga itu Bu. Iya, beda Pak. Kalau wetland atau sanita itu suatu unit proses pengolahan secara alamiah Pak. Kalau sanita itu Pak. Jadi kan ada bantuan yang matahari nantinya gitu Iya, kan. iya. Nanti yang senyawa-senyawa organik, karena kan efluent antiseptik itu kandungan organiknya udah nggak terlalu tinggi sebenarnya gitu ya. Berbeda kalau misalnya tidak kita olah gitu. Nah, jadi di dalam kolam sanita tadi atau wetland tadi itu nanti ada terjadi proses pengolahan lagi gitu Pak. Makanya di daerah-daerah yang apa namanya, yang daerah-daerah yang memang tidak ada proses pengolahan gitu, kolam sanita itu cukup baik gitu maksudnya untuk pengolahannya. Ya kayak Bu, nanti kami coba lagi bicarakan lagi dengan Pak Makarsa untuk mungkin apa namanya nanti mungkin di pembahasan kedua Bu ya, gimana nantinya, apakah ini kita jadi bangun dengan proses lanjutannya atau memang ya mau tak mau dihilangkan gitu. Itu aja lagi Bu untuk limbah domestik ini Bu, karena persoalannya itu di sini memang agak susah Bu untuk bisa membuang kepada kita pun ini, untuk membuang airnya pun itu harus pakai tangki dari bawah nih Bu. Tidak ada air yang bisa dikumpulkan di situ. Kita buat tangki, dengan tangki bawa ke sana, atau dengan galon kita bawa ke sana. Jadi apa namanya, kalau seandainya ada badan air itu pasti kita buang ke badan air sesuai dengan yang apalah ya kan, yang seperti yang sudah kan itu Bu Haji ya. Tapi sekarang kondisinya berbeda gitu, agak unik. Makanya seperti yang kami katakan tadi, itu kondisi yang kita hadapi ya. Kalau memang, nah makanya Bu Asih tadi kami coba sampaikan, kalau seandainya nanti IPLT bersedia dengan per bulan, itu kami sampaikan lagi dengan Mbak Karsa dengan dia sekarang gitu. Tapi kalau tidak bersedia, ya mau tak mau ya ini tidak jadi kita bangun, kita pindah aja ke bawah, buang airnya kan gitu. Iya, karena ini kan tadi Bapak mengacu ke SMI juga di laporannya. Iya, betul. Sementara SMI tidak di kado satupun gitu loh. Jawabannya juga tidak sesuai gitu. Karena kan di SMI itu kenapa disampaikan berbagai macam bentuk pengolahan dan kegiatan kita gitu. Jadi ada opsionalnya gitu. Jadi tidak hanya
tidak berpapan sama tapi ada pengolahan lainnya gitu. Betul. Pengolahan ceritanya karena memang sudah jatuh sedemikian rupa di SNI itu. Iya. Jadi tadinya saya juga senang gitu kan Bapak sudah mengacu ke SNI 2008-2017 gitu. Nah, tapi gambar yang ditampilkan perlu mengacu ke SNI gitu yang seperti ini kan yang kalau di SNI itu ada kebingungan gitu ya. Jadi lumpur apa namanya yang buangan yang sifatnya padat itu memang akan menuju ke ruang lumpur. Oke Bu. Tapi kami rumuskan lagi Bu soal semi septic. Ya mungkin apa Pak? Itu solusi untuk daerah yang memang seperti yang ada saat ini gitu Pak. Memang badan airnya jauh gitu. Jadi di SNI itu lengkap ininya gitu Pak. Aturan-aturan untuk opsionalnya gitu, pilihan-pilihan untuk pengembangan energi septic untuk daerah yang memang tidak ada misalnya untuk teknikal dan kendala juga badan airnya. Nah kemudian ini Pak untuk air hujannya. Iya Bu. Bab 2 Bu ya, buat ya. Apa? Di bab 2 berapa Bu? Bab 2 kah atau? Ya, air hujan. Itu kecenderungannya memang 75 derajat ya? Ya nanti lerengnya dirancang seperti itu Bu. Lereng penggaliannya. Iya, karena memang cukup bukan Iya. Kemudian di tabel 2012 Pak, curah hujan yang disampaikan di sini kan dari stasiun curah hujan Semakin. Dari website SDABK ya. Iya. Nah itu saya sudah coba lihat di lampiran 2 ada data curah hujan yang kosong gitu. Nah, tapi tiba-tiba di tabel 12 yang ada di halaman ini itu terus kosong semua gitu Pak. Nanti gimana tuh Pak? Di lampiran Bu? Iya di lampiran 2. Lampiran 2. Tapi di dalam SNI seharusnya yang antara ekwator dan pre-ekwator itu kan berpisah dan butuh waktu juga untuk lumpur tinja itu disedotkan itu. Kami tidak tahu Pak Jaldi apakah dalam kondisi seperti yang direncanakan oleh pelaku usaha kegiatan, apakah PT Kota Solo mau menerima kondisi seperti itu? Ya. Itu yang berkembang dari Pak Teguh. Nanti kita coba kondisikan lagi dengan pihak PT Kota Solo. Kalau tidak bisa, berarti mau tak mau ini kita lanjutkan pengolahan, tapi kami masih tidak tahu bagaimana pola lanjutan, atau kita kembalikan Pemekasan untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas meeting di luar UP Pak, di lokasi istirahat. Di luar. Iya. Itu konsekuensinya Pak. Ya. Kalau seandainya air limbah ada proses limbah domestik itu akan dibuang, ya kan? Dibuang itu kan ke badan air. Ya, itu media lingkungan lah kan, tanah. Itu diresapkan ke provinsi tertentu. Nah, sekarang kondisinya kan apakah ada mungkin foto atau video Pak Jaldi?
Foto video, kalau video mungkin tidak terkait dengan apa namanya? Tidak terbawa, Pak. Tapi kalau untuk apa mungkin sebentar saya coba dulu ya. Waktu kita kelulusan itu masih dapat tes ya? Enggak dibawa. Enggak dibawa? Enggak dibawa. Bentar Pak. Panitarnya itu nanti pada saat jatuh langsung hilang, merasa. Fotonya ini kebetulan yang terkait dengan limpasan nih Pak. Ini mungkin bisa membantu Pak Teguh. Ini apa namanya? Apa nih Pak Tis? Litologi ya? Litologi setempat lokal. Iya Pak. Yang panitan alamnya kayak apa? Lembah. Panitan alamnya kita tidak bisa waktu itu kita tidak foto Pak, tapi Bentuk lembah biasa. dia lembah ini aja Pak Teguh, sebentar. Mungkin kita bisa lihat di sini. Di mana Pak? Nah ini Pak. Ini berarti sini Pak. Nah ini. Nah itu. Atau yang ini kita pakai ini Pak. Sorry. Ini pakai kita pakai. Jadi ini yang kita pakai yang nanti terjun ke batang Merbingai. Tapi itu tinggi Pak. Jadi mungkin tidak akan sampai ke sana. Mungkin airnya kalau tidak hujan. Nggak akan sampai. Nggak akan sampai kan? 1 kilo ada ya mungkin? Hah? 1 kilo lebih ya? Ya, Tingginya? Enggak dari batas terakhir. Ada lah. dan nggak akan sampai. Hah? Nggak akan sampai Nggak sampai airnya tuh? karena langsung meresap. Langsung meresap kan? Jadi itu yang apa Pak Teguh? Itu yang bikin kita agak kesulitan untuk melanjutkan ya proses pengolahan air limbah domestik. Recording stopped. Media apapun kita gunakan tidak bisa seperti sumber resapan, sumur, bikin nggak akan ada air sumur di situ. Hah? Iya kan harus pakai sumur pantau kan? Nah, sumur pantau itu nggak akan ada air Pak. Kalau kondisi di lapangan nggak memungkinkan sumur pantau, Nggak akan ada air itu adanya di sini di sawah ini Pak. Nah ini pun sawah ini untuk mengambil air dari sungai ini Pak Teguh. Jadi sampai kaki sungai itu nggak ada air. ya karena kondisi hidrologinya seperti itu ya. Iya, Itu langsung meresap. iya, langsung meresap Pak. Jadi kalau toh ini pun kita yakin ini kolamnya tidak akan terisi, nggak pernah terisi Pak. Karena langsung aja meresap di dalam di pitnya itu. Sebentar, mana foto dari PT? Nah ini kan? Iya betul. Itu litologi lokalnya. Iya, yang lokal ini kan sudah detail Pak Teguh. Nah ini. Porus meresap air. Ah Pak, pecah kan? Nah, hancur kan? Ini posisi di bawah ini soil nih Pak. Nah, soil hanya segini, 10 cm. Nah, ini yang semen ya, yang nantinya kalau dia menggantung itu masih aman Pak. Seperti gue bingung tuh Pak Bibi. Recording in progress. Silakan. Masih monitor daerah Kabupaten Solo.
state must do it